Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to all the teammates and also the lecturer. I am Hanifa Shahira Fedi, and in today's occasion, I would like to present to you my interview with Gibran, one of the manager in local project ISEC in Unila, to fulfill the final exam of brand management class. Oke, halo selamat pagi Gibran. Halo, selamat pagi Hani. Oke, Gibran bisa bantu jelaskan sedikit kalau di ISEC itu posisinya sebagai apa dan sekarang itu di divisi apa? Oke, jadi aku sekarang di ISEC itu posisinya sebagai team leader, terutama especially in international relations subfunctional dan di divisi local project. Oh iya baik. Oke, kita kan mungkin udah sering dengar nih anak Unila tentang ISEC. Bisa nggak sih bantu jelasin gitu ISEC, apalagi local project itu definisinya itu bagaimana gitu? Oke, mungkin aku jelasin tentang ISEC ya secara garis besar dulu kali ya. Jadi ISEC itu organisasi berbasis internasional yang memang tersedia di banyak negara, dan kalau di Indonesia sendiri itu ada di 26 negara 26 cabang, dan salah satunya ada di ISEC Unila. Dan kalau untuk local project sendiri itu adalah sebenarnya inisiatif dari ISEC Unila, ISEC Indonesia sendiri, dan juga mencakup ISEC Unila yang fokus pada volunteering kepada anak muda gitu. Jadi local project itu memang fokusnya volunteer atau sukarelawan pada anak muda yang berbasis hybrid, 2 minggu online dan 2 minggu offline, dan itu fokusnya bakalan ke education atau pendidikan dan juga environment atau lingkungan gitu. Oke nih, aku udah cukup paham terkait ISEC. Sekarang aku mau tanya terkait langsung ya ke question-nya. Question pertama itu, apa sih strategi ISEC, apalagi local project, untuk mempertahankan nama dari local project sebagai brand yang dipandang oleh masyarakat gitu tentang volunteer? Oke, sebenarnya kalau strategi dari Isaac itu sendiri bersifat legacy atau turun-temurun gitu ya. Jadi kita memang sangat-sangat memperhatikan brand atau nama baik, bisa dalam tanda kutip, dari Isaac ini Unila itu sendiri. Bisa contohnya dari setiap term atau setiap event yang kita adakan itu kita harus memastikan benar-benar kalau itu memang sesuai dengan regulasi dari nasional, karena itu sendiri um, event yang diadakan oleh ISEC inilah secara general itu harus berpacu pada ISEC di nasional, which is ISEC in Indonesia. Dan itu nanti juga setiap ada event itu kami akan mengadakan yang namanya audit untuk mengevaluasi keseluruhan acara yang telah kami buat, seperti itu. Oke, kalau untuk target audiensnya sendiri itu ada rentang umurnya gitu nggak, Gibran? Kayak mungkin dari umur berapa hingga berapa? Oke, kalau untuk local project sendiri itu memang karena fokusnya di anak muda, ditargetkan ke anak umur 18 sampai 24 tahun. Oke, 18 sampai 24 ya, berarti youth ya hitungannya. Oke, jadi nih kalau untuk local project sendiri, aku mau tanya terkait identitas local project sebagai brand. Kamu bisa bantu jelasin nggak tentang visualisasi elemen kayak logo, warna, itu local project itu menggunakan warna-warna tertentu kah untuk menunjukkan bahwa ini loh local project yang dikenal oleh masyarakat? Iya, seperti yang aku bilang tadi, em, karena ISEC itu merupakan organisasi yang bisa aku bilang cukup ketat dalam mempergunakan dari logo dan lain itu. Memang kalau untuk local project sendiri, itu adalah logo itu kayak seperti tangan, habis itu ada logo map dunia gitu kan. Karena kan local project itu sangat-sangat memperhatikan kayak isu-isu lingkungan yang berfokus pada SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi kita itu kayak benar-benar memperhatikan isu-isu yang global yang ada di dunia ini, dan untuk take action. Kayak youth itu bisa take action. Jadi mas ada tangan kayak caring dari bumi itu sendiri warnanya oranye gitu. Jadi memang kalau untuk local project sendiri harus warnanya oranye karena itu memang sudah ketentuan dari nasionalnya seperti itu. Oh, jadi di setiap ISEC di Indonesia itu sama ya tentang logo-logonya? Iya, seragam.
Seragam, oke, keren sekali. Jadi sekarang aku mau nanya lagi terkait customer experience tuh. Kan pasti kalian punya volunteer yang bakal hadir ya di setiap acara gitu, setahun 2 kali kalau tidak salah. Nah, itu gimana sih cara kalian mempertahankan customer experience itu dari tahun ke tahun, biar tidak mengecewakan volunteer-volunteer yang ikut di acara kalian? Sebenarnya ini bisa nyambung ke pertanyaan sebelumnya kayak diferensiasi dari local project itu sendiri ya. Jadi karena kita sudah mempersiapkan local project itu sama berbulan-bulan gitu ya setiap term atau setiap eventnya. Jadi kami itu harus memperhatikan benar-benar keberlangsungan dari local project apakah itu um, sesuai dengan apa yang pelanggan atau customer mau atau tidak gitu. Yang pertama dengan cara apa? Setiap term kita mengadakan sesuatunya refreshment. Itu udah harus pasti biarin ketika ada customer lain, misalkan mereka yang terlalu joinnya di pendidikan, tapi kalau di term ini dia pengennya fokusnya mungkin ke lingkungan itu mereka itu mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Dan juga kami menyediakan speaker-speaker yang berkualitas yang emang bisa meningkatkan knowledge mereka atau insight mereka tentang isu yang mereka pilih, contohnya pendidikan atau lingkungan itu sendiri. Dan juga karena ini dua minggu offline dan 2 minggu online, di offline session itu kami sangat-sangat memanfaatkan bonding ke sesama peserta dan OSI ya. OSI itu kayak panitia dan juga lebih ke seru-seruan having fun sih biar mereka kayak merasakan oh ternyata Isaac environment tuh seperti ini ya ternyata tidak sekaku itu dan seseru itu jadi ya nah untuk memastikan mereka itu apakah kayak meet their expectation adalah nge-ensure lagi apakah um, event yang kita buat itu sudah sesuai dengan ekspektasi mereka atau enggak. Kan setiap ada event atau setiap ada sesi juga ada survei yang mana bisa sebagai evaluasi kita juga ke depannya. Itu yang maksudnya yang membantu kita sih untuk bisa tetap menggait pelang atau customer lah ke depannya. Wah, keren sekali. Oke nih, kan tadi seperti dibilang Kak Gibran juga kalau, range umurnya dari 18 sampai 24 tahun ya. Jadi mungkin digital marketing apa sih yang biasa dipakai oleh Isaac Local Project khususnya? Atau mungkin ada sosial media khusus yang memang sering digunakan untuk mempromosikan local project sendiri? Iya, thank God kayak markom kami atau divisi marketing kami itu sangat-sangat gacor atau sangat-sangat keren gitu ya. Dan sosial media yang digunakan itu adalah Instagram yang pertama itu sosial media utama kami yaitu @isaacunila. Di situ basically itu kayak main social media yang bakal kita gunakan untuk nge-spread atau untuk menyebarkan informasi mengenai event-event yang ada di Isaac itu sendiri, terutama Isaac Unila. Dan yang kedua itu ada LinkedIn. LinkedIn juga walaupun kayak banyak orang berpikir mungkin itu kayak tempat profesional, bla 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 itu tapi berguna juga untuk kami menyebarkan poster seperti local project itu di LinkedIn karena LinkedIn juga kan kayak ranahnya itu kan banyak ya dari youth juga banyak yang ke LinkedIn jadi kami utilize LinkedIn itu dan utilize akun LinkedIn para member untuk bisa menyebarkan informasi mengenai local project especially habis itu ada TikTok TikTok juga sepertinya kalau TikTok itu kayak lebih unformal social media yang ada di ESEC karena itu lebih dive deeper into personality dari persona member masing-masing sih. Mereka bisa memasarkan local project itu sesuai dengan kreativitasnya masing-masing di TikTok itu. Oke, aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini aku mau bertanya tentang brand loyalty. Kan mungkin beberapa teman-teman yang udah ikut local project itu ada yang mungkin yang sangat loyal ya terhadap local project, kayak sangat menjunjung tinggi nama local project. Tapi bagaimana nih Kak, takutnya di suatu tempat local project ini malah ada yang mungkin namanya brand-nya itu turun atau si volunteer itu tidak loyal. Jadi gimana sih cara si local project bisa mempertahankan loyalty orang-orang yang pernah volunteer itu dengan mempertahankan nama baik local project juga di saat yang bersamaan? Sebenarnya ini cukup sulit ya, karena loyalty itu sangat-sangat bergantung dengan orang
bersangkutan gitu. Karena kalau misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan dan tanda kutip ekspektasi mereka, kalau memang mereka tetap tidak suka atau tidak ada suatu lain hal yang mereka tidak berkenan di local project, loyalty mungkin lebih, kita itu nggak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan atau nge-provide yang terbaik dari local project. Kayak contohnya misalkan setiap sesi yang udah kita lakukan itu, yaitu ada post survei dan lain itu untuk memastikan apakah mereka itu puas di situ. Kalau misalkan mereka tidak puas, itu kan ada nilai mereka itu nilai yang bakal mereka kasih ke event yang sudah kita lakukan itu berapa dari range 1 sampai 10, dan alasannya kenapa. Mungkin itu bisa kita jadikan evaluasi untuk kedepannya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mempertahankan loyalty itu adalah dari kita semaksimal mungkin untuk memberikan experience yang berbeda kepada setiap customer kita, dan juga kita selalu berusaha untuk meningkatkan lagi event yang kita adakan di acara selanjutnya. Contohnya itu kayak ada audit setiap event dan lain gitu sih mungkin. Oke, Kak. Aku lanjut. Jadi aku mau bertanya nih tentang krisis manajemen. Seperti kita tahu sendiri kan kalau di Twitter atau TikTok kan kita tidak dapat mengontrol ketikan ya terhadap brand kita. Mungkin ketikan terhadap Isaac atau brand value terhadap Isaac di luar sana. Jadi bagaimana sih teman-teman dari Isaac khususnya local project menghadapi tentang review buruk yang terdapat dari volunteer atau customer di luar sana gitu. Bisa di Twitter, TikTok, atau Instagram. Sebenarnya ini agak relate sama video yang salah satu yang baru-baru ini agak viral gitu ya. Ada seorang speaker yang memang dia mau kerjasama dengan Isaac di LC tertentu, itu memang dia menyampaikan ketidaksukaannya atau ketidaksediaannya mengenai Isaac di LC itu atau di entitas yang satu itu gitu. Mungkin dari kami, khusus dari local project, dilihat lagi itu, maksudnya dia bisa tidak suka dengan local project itu gara-gara apa. Kita melihat sumber masalahnya dulu. Kalau misalkan memang itu adalah pure kesalahan atau kelalaian dari pihak kami akan meminta maaf tentunya, minta maaf dan mungkin nge-approach kakaknya apa yang bisa kami lakukan untuk lebih untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian kami itu. Cuman dilihat lagi kalau misalkan dari kakak memang ada miskomunikasi, karena biasanya kalau orang seperti itu atau ada bisa cekcok sedikit, ada miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Yaitu kalau misalkan memang ada miskomunikasi, ya kita luruskan, kita klarifikasi. Oh kak, seperti ini loh sebenarnya. Oh seperti ini gitu. Jadi sebenarnya karena kita tidak bisa mengontrol ketikan dan pikiran orang lain mengenai brand kita. Jadi ya dari internal kita sendiri itu mencoba untuk berusaha menjaga. Kalau memang masih ada orang yang seperti itu, ya kita lihat lagi apakah memang pure kelalaian dari kita atau memang ada miskomunikasi di situ. Dan diluruskan di sumber masa, kita luruskan seperti itu. Baik, Gibran, keren sekali jawabannya, sangat menginspirasi. Oke, aku melanjutkan ke pertanyaan terakhir, ini tentang future trends, gimana caranya local project itu bisa tetap berinovasi. Jadi, gimana sih cara kalian, sebagai local project, sebagai brand, tentang volunteer, itu bisa terus berinovasi dan beradaptasi gitu setiap tahunnya. Jadi, hal apa aja yang biasa kalian lakukan untuk keep up atau reach up with the newest trend? Oke, sebenarnya ini agak susah-susah gampang gitu ya untuk tetap ada refreshment lah intinya setiap event yang kita adakan gitu. Jadi yang pertama, para member atau para persona member itu harus melek akan tren itu sendiri dan melek akan teknologi atau tren apa sih sekarang yang lagi happening di kalangan anak muda. Contoh dari marketing saja deh. Dari misalkan kita memasarkan marketing, memasarkan um, local project itu sendiri, mungkin kita bisa buat konten-konten yang sesuai dengan yang lagi lucu-lucunya gitu di TikTok, mungkin bisa untuk menarik penggayat gitu. Itu yang bisa dilakukan salah satunya. Kemudian untuk bisa keep up ke tren itu adalah saya mengikuti mengikuti tren adalah dengan cara lebih ke market research kali ya.
market research di antara anak muda tentunya. Mereka ini lebih ke market research yang on offline yang sebenarnya benar-benar kayak kita headhunting anak-anak yang mungkin interestnya lebih kemana nih kalau mereka atau oh anak muda sekarang interestnya mungkin lebih ke entrepreneurship. Oke, kita bisa mungkin Isaac Nila mungkin kedepannya bisa menambahkan kayak yang tadinya cuma isu pendidikan, lingkungan bisa menambahkan isu di entrepreneurship atau kewirausahaan kayak gitu. Seperti itu sih sebenarnya kayak lebih kitanya lebih aware kepada masyarakat sekitar dan bisa mengimplementasikan tren yang lagi happening sekarang atau interest mereka yang lagi happening di antara kalangan anak muda ke project yang akan kita buat atau kita build selanjutnya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banget untuk Gibran yang sudah menjawab cukup banyak pertanyaan terkait brand management dan aku jadi cukup banyak tahu informasi gimana sih cara Isaac Unila khususnya local project itu tetap mempertahankan brand value-nya. Jadi, oke, thank you very much for everyone that listening to our mini vlog of our mini podcast. And this assignment is likely to fulfill about brand management final exam. So thank you very much, and we'll see you in another opportunities. Bye.